Halo semua, aku Soki dan di video kali ini kalian bakal nonton semua hal tentang Chelsea. Kita bakal ngobrolin semuanya tentang Chelsea dengan cara yang berbeda dari channel lain. Jadi kalau kalian suka dengan videonya, kalian klik deh tombol kotak warna merah di bawah kalian itu. Tombol subscribe ya. Sekali aja, jangan dua kali. Terima kasih. Langsung masuk aja ke video. Iya, selamat datang di channel ini, Prince of Stamford Bridge, yang dikelola oleh fans Chelsea yang lagi masuk goa. Ada yang satu goa sama saya di sini? Ada? Ada dong. Roger, Roger, aku satu goa sama Roger ya. Udah jelas di video ini aku bakal nge-review apa yang terjadi di pertandingan Chelsea lawan Liverpool kemarin. Pertama aku mau gambarin dulu maksud dari Lampard itu seperti apa formasinya yang aku lihat ya berdasarkan analisisku. Jadi menurutku Lampard memasukkan Kante, Kovacic dan Jorginho, terlihat sekali sebenarnya Lampard ini ingin apa ya, kayak melawan pressing dari Liverpool gitu loh. Namun ternyata gagal karena midfieldnya nggak bisa melawan pressing dari Liverpool. Dan alasan Lampard meletakkan Kai Havertz di depan lagi adalah karena dia dijadikan oleh Lampard sebagai ini ya, kayak target untuk bola-bola panjang aja biar ada yang nyambut gitu loh, satu pemain tinggi di depan gitu kan. Namun juga nggak berhasil juga menurutku. Yang pokoknya midfieldnya yang menurutku nggak berhasil ya. Midfieldnya nggak bisa membawa bola ke depan. Dan jalan pertandingannya seperti apa? Aku lihat Liverpool itu nggak terlalu bagus juga ya menurutku mainnya ya. Mereka bener-bener nggak bisa menyerang Chelsea sama sekali sampai Christensen dikeluarkan gitu loh. Jadi Chelsea itu permain bertahannya itu bermain dengan bagus banget ya di 45 menit pertama, sampai akhirnya Christensen di kartu merah baru Liverpool bisa menusuk. Sebelumnya mereka nggak melakukan ancaman-ancaman yang berbahaya gitu loh. Kemudian midfield Chelsea juga pemain Chelsea juga nggak bisa melakukan serangan juga gitu. Jadi cuma bertahannya aja yang bagus, tapi nggak bisa mengalirkan bola ke depan gitu loh. Bener-bener Chelsea shotnya itu cuma 5, on target cuma 3. Itu menandakan kalau bolanya itu nggak ngalir ke depan sama sekali gitu loh. Jadi buntu di tengah menurutku ya. Pertandingan kemarin itu bener-bener buntu di tengah. Midnya itu kebanyakan back pass lagi, kembali seperti musim lalu. Nggak bisa ngalirin bola ke depan, sama sekali nggak bisa. Akhirnya yang terjadi adalah hingga menit ke-30 kalau nggak salah Chelsea baru melakukan shot. Dan itu pun off target gitu loh. Ya pokoknya intinya gitu sih. Kayak intinya tuh Chelsea tuh bertahannya bagus tapi nggak bisa meng-create serangan ke gawang Liverpool sama sekali karena kalah oleh pressing yang dilakukan oleh sama Liverpool. Aku minta maaf ya, ini nggak ada bercandanya sama sekali karena aku masih sakit hati ya. Hati ini rasanya mongkol sekali, bener-bener nggak bisa bercanda, bener-bener ikan hiu makan tomat. Jadi langsung aja aku mau ngomong tentang 7 poin penting yang aku dapatkan di pertandingan Chelsea lawan Liverpool kemarin. Yang pertama, aku mau ngomong soal Christensen. Menurutku Christensen ini mainnya bagus banget ya, solid banget, bener-bener bahkan nilainya di WhoScored juga bagus. Blocking yang dilakukan bagus, bahkan dia melakukan last man tackle. Last man tackle itu adalah orang terakhir yang melakukan tackle. Jadi kalau dia gak melakukan tackle, kemungkinan besar Liverpool bisa menciptakan gol gitu ya. Dan dia melakukan itu, dia menjadi last man tackle di menit ke belasan, aku lupa menit berapa. Sampai pada akhirnya Christensen itu melakukan kesalahan yang menurutku masih bisa diperdebatkan, tapi ya itu pasti merah karena udah ngehalau kesempatan emas Liverpool gitu ya. Jadi sampai dia melakukan kesalahan itu, Christensen masih bermain sangat bagus, menurutku solid banget. Dia levelnya udah naik daripada musim kemarin. Dan aku rasa aku nggak menyalahkan Christensen juga.
Aku lebih prefer pemain yang melakukan permainan bagus dan melakukan error sesekali daripada 90 menit melakukan pertandingan tapi tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi aku lebih prefer pemain yang bermain bagus dan melakukan sesekali melakukan error daripada 90 menit tidak melakukan apa-apa gitu loh. Tidak memberi dampak apa-apa gitu. Dan ini adalah singgungan buat Jorginho. Jorginho. I love you. Kemudian poin kedua adalah midfield. Ya. Ini bahkan menurutku pribadi yang membuat Chelsea kalah adalah midfieldnya. Kenapa? Karena midfieldnya itu nggak bisa mengalirkan bola ke depan gitu loh. Sepakat gak kalian di sini? Kalian menyadarinya atau cuma aku aja? Jadi midfieldnya ini nggak bisa membawa bola ke depan, bener-bener buntu dan kebanyakan back pass gitu loh. Aku nggak nyalahin Jorginho, tapi menurutku ini karena ada Jorginho di dalam timnya, di dalam midfieldnya ya. Kante dan Kova terpaksa harus mengikuti permainan Jorginho, terpaksa lagi. Kalau secara individu, aku merasa mereka pemain yang cukup bagus, tapi kombinasinya ini yang menurutku tidak berhasil gitu loh. Kita lihat ketiga pemain ini nggak ada chemistry-nya buat melakukan aliran bola ke depan gitu loh. Itulah mengapa aku di formasiku, di starting line up-ku, aku menaruh Kai Havertz di sana untuk menambah kreativitas agar Chelsea bisa mengalirkan bola ke depan gitu loh. Ya kan, Blues Gang? Setuju dong? Setuju dong, ya kan? Blues Gang pasti setuju sama aku. Nggak mungkin kalian nggak setuju sama aku. Jadi aku ngerasa midfield kita udah bener-bener kalah oleh pressing Liverpool gitu loh. Udah bener-bener terlalu di pressing sehingga terpaksa mau nggak mau ya omen ke belakang lagi. Kenapa? Karena aliran bolanya tidak terlalu cepat. Harusnya midfieldnya itu melakukan banyak sekali layoff, dan Kai Havertz mempunyai kemampuan layoff yang sangat baik di match kemarin gitu loh. Jadi ya midfield lah ini menurutku. Poin ketiga adalah penalti. Di video kemarin review lawan Brighton, aku udah ngasih pendapat seperti ini. Menurutku, ya, Jorginho harus berhenti melakukan penalti, harus berhenti ngambil penalti. Aku ngerti karena dia paling bagus, kemampuan sukses rate-nya itu paling bagus, dia jarang banget gagal melakukan penalti ya kan. Tapi menurutku alangkah lebih baiknya jika penalti ini diberikan pada pemain depan yang rajin nyetak gol gitu loh, yang diwajibkan untuk mencetak gol. Mungkin Werner atau Mason atau Kai Havertz, pokoknya pemain-pemain depan gitu. Kenapa? Karena kan gol ini kan bisa memboosting confidence mereka gitu loh, bisa memboosting kepercayaan diri mereka. Ketika pemain udah mencetak gol, mereka pasti bakal lebih percaya diri lagi dan bermainnya akan lebih bagus lagi gitu loh. Kalau Jorginho nyetak gol, ya buat apa? Kan dia bukan goal scorer gitu loh. Ya. Dan akhirnya di pertandingan lawan Liverpool, Jorginho gagal melakukan penalti. Bukan masalah gagalnya ya, menurutku Jorginho masih pengeksekutor penalti yang bagus, tapi tetap opiniku seharusnya bukan Jorginho yang melakukan tendangan penalti untuk Chelsea. Opiniku masih sama dengan video yang tadi kalian lihat. Jadi ya kalian udah tau lah poinnya ya. Kemudian poin keempat adalah Kepa. Ya, dia melakukan error lagi. Tapi kalau kalian hapus itu errornya, dia bermain cukup impresif menurutku. Dia melakukan banyak save, dia mau maju ke depan, dia udah nggak bengong lagi. Ya, udah nggak kayak musim lalu yang sering bengong. Dia ini sekarang mau melakukan inisiatif untuk maju-maju ke depan, dan dia berhasil melakukan 3 save dan itu sudah cukup bagus menurutku. Dan errornya ini langsung seolah-olah menghapuskan semua peningkatan Kepa menurutku ya. Jadi kita jadi tutup mata akan kebaikan Kepa dan merasa Kepa masih seperti musim lalu, dan menurutku dia udah lebih baik daripada musim lalu. Peningkatan lah, tapi masih tetap error ya, tetap error, panik, wajar, anak kecil ya, masih galau ya. Kebobolan 1 gol dan pemainnya kartu merah, wajar dia panik. Tapi harusnya itu seorang profesional harusnya bisa meredam kepanikannya itu. Jadi Kepa masih 50-50 lah menurutku. Tapi aku pribadi masih suka sih dengan Kepa. Seperti yang aku bilang tadi, aku prefer pemain yang melakukan performa yang bagus dan melakukan error sekali, asal jangan terlalu sering ya.
Jadi pemain yang performanya bagus dan melakukan error sesekali daripada pemain yang 90 menit tidak melakukan apa-apa gitu, kayak kontribusinya kecil banget gitu. Aku lebih prefer pemain yang seperti ini. Kemudian poin kelima adalah pertahanan Chelsea. Wow, aku harus mengapresiasi ini ya, bener-bener defense kita tuh step up, levelnya udah naik banget. Marcos Alonso, Fikayo Tomori, Kurtzoma, Christensen, Reece James, mereka bermain bagus banget, bertahannya solid banget, berbeda dengan musim lalu ya. Dan aku rasa kalau misalnya Chelsea bermain 10-11 pemain dan gak keluar, masih bisa ini mengalahkan Liverpool walaupun dengan kondisi midfield yang seperti itu tadi gitu loh. Jadi menurutku pertahanan Chelsea perlu diapresiasi. Mari kita tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Masnya yang itu belum tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Nggak apa-apa, kalah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu. Ya. Nggak lanjut nih videonya kalau kalian nggak tepuk tangan. Iya, mantap. Kemudian Kai Havertz, poin ke-6, ke-7, ke-6 bener. Menurutku Kai Havertz layoff, cara dia melakukan layoff itu perfect banget ya, bener-bener cantik banget menurutku. Dan dia harus sering-sering diberi umpan menurutku ya. Jadi dia harus berada di midfield atau daerah AMF. Dengan begitu tengahnya Chelsea itu lebih kreatif gitu loh. Ya kalau kalian lihat Kai Havertz di kesempatan-kesempatan Chelsea itu ada andil Kai Havertz di sana gitu loh. Cara dia ngeflick atau lay off bolanya, one touch pass-nya itu manis banget menurutku. Dan kita harus memanfaatkan hal itu di masa depan. Aku yakin dimanapun gak akan bisa ngelawan Chelsea. Kalau misalnya tim Chelsea ini dilatih oleh pelatih yang biasa-biasa aja, aku yakin pasti dia akan meletakkan pemain yang dengan posisi terbaiknya. Tapi berbeda dengan Lampard, dia itu memiliki IQ yang tinggi sehingga dia bisa menemukan banyak opsi gitu loh. Dan ketika kamu memiliki banyak opsi, memiliki banyak taktik, memiliki banyak eksperimen, otomatis ya kalau gagal ya part of the experiment gitu. Lampard nggak ngerti deh aku. Lampard aku masih percaya sih sebenarnya, cuma ya ayolah Lampard, masa bereksperimennya nggak ada yang berhasil mulu gitu loh kan. Ayolah aku Lampard, ayolah aku pengen menang loh. Ya kalau kitanya masih mau bertahan dan masih mau bersabar dengan Lampard, aku yakin ada satu eksperimen dari Lampard yang akan berhasil nantinya. Mungkin yang ini belum berhasil, tapi aku yakin di kedepannya kalau kita mau bersabar, Lampard pasti bisa membuat kita berhasil. Karena ya itulah konsekuensi dari orang yang memiliki IQ 150, dia itu memiliki banyak opsi yang harus dicoba gitu loh. Kalau misalnya orang yang biasa-biasa aja pasti dia melakukan opsi yang terbaik gitu loh. Lampard enggak, dia memiliki banyak opsi dan mau bereksperimen, itulah pasti. Kemudian Werner ya, Werner bener-bener wow, mainnya ngoyoh sekali, bener-bener di mana-mana dia ada, di kanan dia ada, di kiri dia ada, di depan dia ada, di tengah dia ada, di belakang dia ada, di atas dia ada, di bawah dia ada, di dalam tanah dia ada, di dalam air dia ada, di rumah saya dia ada, di rumah kamu mungkin juga ada Werner. Bener-bener effortnya itu kuat banget ya dia ini. Aku khawatir dia nanti akan rentan cedera kalau dia sering melakukan hal itu. Bahkan kesempatan-kesempatan emas Chelsea selalu ada Werner-nya loh. Jadi ya kalau misalnya Chelsea menang, dia man of the matchku. Tapi untuk saat ini terbaik di tim, bukan man of the match, tapi terbaik di tim adalah Werner menurutku. Applause buat Werner. Lagi applause ya. Ayo applause dong. Itu belum, itu Mas yang itu belum ya, yang pakai baju kuning ya. Mantap. Iya. Ya oke, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalau menurut kalian gimana jalan pertandingan tadi? Tulis komentar kalian di bawah.
I'll show the next video. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.